Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada sedikit kenaikan teman-teman ya, data dari exchange Bitmart. Di mana untuk Bitmart ini kita ada event ya teman-teman, membagikan kurang lebih 25.000 CFX bagi teman-teman semua yang mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan eventnya berakhir ya di akhir Februari ini teman-teman. Jadi silakan aja daftar ya, gunakan link dan bisa melakukan perdagangan ya di exchange Bitmart teman-teman ya. Oke, jadi untuk Bitmart sudah melisting Shiba ya, kita langsung pantau ada untuk hari ini global crypto market cap ada turun 0,56% dan harga saat ini 0,18 rupiah teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 38%. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini global crypto market cap naik 0,34%, BTC di angka 353.800, Ethereum 24.400 dan BNB masih di 4,6 juta rupiah teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dinding dan bebas ya dalam melakukan investment teman-teman. Jadi di sini ada Shiba ya, memasuki 10 token yang diperdagangkan teratas oleh 100 paus Ethereum terbesar saat mereka memegang lebih dari 51 triliun Shiba. Jadi untuk Shiba telah masuk kembali ke dalam daftar 10 besar token yang paling banyak diperdagangkan oleh 100 paus terbesar di jaringan Ethereum. Menurut itu terbaru dari Wellstat, sumber analitik paus teman-teman. Jadi berdasarkan kurs saat ini, alamat raksasa ini saat ini memegang Shiba senilai kurang lebih 655 juta dolar yang mengalahkan 51 triliun Shiba dan menyumbang 13,23% dari saldo kumulatif mereka pada waktu pers. Menurut data Wallstat, Shiba adalah pemegang tunggal terbesar ketiga untuk 100 paus Ethereum tertinggi ya. Hanya berada di belakang stablecoin USDT dan USDC. Karenanya, Shiba mewakili kepemilikan terbesar di antara semua token yang resiko ya. Kemudian metrik ini menunjukkan lonjakan minat dan banyak alamat paus secara aktif mengumpulkan aset untuk mengantisipasi kenaikan berikutnya. Tren pertumbuhan ini disorot oleh Crypto Basic yang melaporkan akumulasi hingga 1,9 triliun token dan alamat baru Desember ya. Khususnya paus lain memperoleh kurang lebih 1,17 miliar token bulan ini. Selain pencapaian luar biasa, kontrak pintar token bertema anjing termasuk yang paling banyak digunakan oleh 5.000 paus teratas di Ethereum, yang merupakan bukti adopsi dan popularitasnya yang luas di pasar menurut negara paus teman-teman ya. Jadi di sini untuk USDC, USDT dan Shiba ya peringkat ke-7. Kemudian sementara itu aset tetap bergantung pada ayunan pasar yang lebih luas tanpa pembaruan signifikan pada Shibarium dan saat ini telah turun di 4,3% dalam 24 jam terakhir, berpindah tangan pada 1258 ya pada waktu berita ini dimuat. Kemudian di sini ada tambahan mengenai ChatGPT memprediksi harga Dogecoin pada tahun 2030. Jadi ChatGPT telah menjadi pembicaraan ya di sini di dunia teknologi dalam beberapa bulan terakhir karena AI generatif telah mengejutkan ya teman-teman ya pengguna karena kemampuannya yang canggih. Jadi Doge tetap menjadi salah satu aset digital terpopuler di industri teman-teman. Kemudian Philbot baru-baru ini meminta ChatGPT untuk memprediksi harga Dogecoin pada tahun 2030. CoinMeme asli adalah salah satu kripto paling stabil di pasar ya teman-teman. Selanjutnya menjadi hampir tidak mungkin untuk diprediksi. Jadi dengan faktor ekonomi makro dan sosial yang mempengaruhi harganya, mari berkesempatan pada ChatGPT ya untuk memprediksi harga 7 tahun ke depan. Jadi di sini untuk Dogecoin ya memprediksi harga atau ChatGPT memprediksi akan peningkatan besar-besaran pada Mei 2021 mencapai 0,68% ya, tetapi melihat 2022 menghadirkan musim dingin kripto yang penuh gejolak, aset digital turun di 0,14 dolar ya di awal tahun. Jadi 0,069 dolar ya di bulan Desember. Sekarang Finbot telah meminta ChatGPT untuk memprediksi harga Dogecoin pada tahun 2030. Secara khusus, AI generatif diminta untuk memberikan kemungkinan kisaran harga Dogecoin pada tahun 2030 berdasarkan kekuatan komunitas pengembangan jaringan, kinerja masa lalu, informasi online agregat, dan lainnya. Kemudian ChatGPT menyatakan sementara Dogecoin telah memperoleh pengikut yang signifikan dan telah digunakan untuk berbagai transaksi online,
Kemudian sumbangan amal penggunanya sebagai metode pembayaran arus utama atau sarana investasi tetap terbatas. Selain itu menyatakan jika Dogecoin dapat memperoleh adopsi dan penggunaan yang lebih luas, ini dapat membantu mendukung pertumbuhan harganya di masa depan. Seperti kripto lainnya, harga Dogecoin sebagian besar didorong oleh spekulasi dan sentimen investor. Jika lebih banyak investor tertarik ya pada Dogecoin dan mulai membeli dan menahannya. Kemudian meskipun program AI tidak salah, namun gagal memberikan prediksi harga yang spesifik. Sebaliknya program mencatat faktor-faktor akurat yang dapat mengaruhi dan menetapkan potensi pergerakan harga. Ini jelas menampilkan pemahaman tentang pasar dan industri secara keseluruhan, teman-teman. Oke, jadi di sini ada penduduk di sini Mas Huda diduga membuat penambang kripto rahasia di bawah sekolah, teman-teman. Jadi untuk mengungkap kejahatannya, menurut liputan baru-baru ini, Nahas mendirikan penambang kripto di bawah sekolah menengah dan jaksa bersikeras bahwa dia merusak fasilitas tersebut, kemudian mencuri stick senilai lebih dari 17.000 dolar ya untuk menyalakan 11 komputernya. Mesin-mesin itu diduga tersembunyi di ruang merangkak di sebelah sistem pendingin, teman-teman. Jadi untuk polisi pertama kali mengetahui perselingkuhan Nahas dan pada Desember 2021 ya, setelah diukur fasilitas kota mengetahui bahwa komputer dan kabel listrik salah tempat, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini di 2022 KWH di area tersebut, teman-teman, berharga sekitar 28 sen dengan Hawaii, New Hampshire, dan Rhode Island menjadi satu-satunya negara bagian yang mengenakan biaya lebih tinggi ya. Bisa menjadi salah satu alasan mengapa untuk Massachusetts ini belum muncul sebagai pusat penambangan Bitcoin. Jadi wilayah ini juga menjadi tujuan, teman-teman, banyak penambang di China yang mulai merelokasi bisnis mereka setelah permintaan atau pemerintah China memperlakukan larangan total pada semua aktivitas kripto pada tahun 2021. Jadi bagaimana Bang untuk BTC? Jadi untuk BTC ini jatuh kembali menuju terendah minggu karena kekhawatiran inflasi, teman-teman. Ya, jadi komunitas atau kemungkinan Federal Reserve di sini menaikkan suku bunga lagi acuan Fed sebesar 50 basis poin ya bulan Maret, meningkat setelah indeks harga PCE menunjukkan tren disinflasi berbalik pada bulan Januari. Indeks harga PCE untuk bulan Januari naik 5,4% dari tahun ini dan dibandingkan dengan kenaikan 5,3% di bulan Desember. Angka Januari jauh lebih kuat dari perkiraan ekonom dengan kenaikan 5% dan yang tidak termasuk harga pangan dan energi naik 4,7% dibanding 4,6%. Kemudian aset beresiko telah turun setelah laporan tersebut. Harga BTC turun sekitar 200 dolar menjadi 23.700, kemudian terancam jatuh di 23.000 dolar ya. Yang akan menjadi level terendah minggu ini. Nasdaq 100 berjangka turun 1,9%. Meskipun terlihat sangat mundur, laporan ini untuk bulan Januari, ukuran pengeluaran konsumen pribadi tetap menjadi indikator inflasi yang disukai Fed. Jadi meskipun tetap tinggi, inflasi selama akhir 2022 cenderung lebih rendah dengan Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pada bulan Januari bahwa dia melihat tanda-tanda tren disinflasi ya, teman-teman. Jadi inflasi ini membandel dan lengket antara 4-5%, cuit kepala ekonom, dan inflasi jasa terus meningkat dengan pendinginan disinflasi barang. Oke, jadi kesimpulannya apa Bang? Kesimpulannya di sini semoga saja untuk Dogecoin bisa kembali pulih ya, teman-teman ya, dan bisa mengangkat harga dari meme coin yang lain. Jadi kita tunggu aja untuk Jerome Powell ya, teman-teman, apakah akan memberhentikan suku bunganya atau bagaimana ya, kita nanti bareng-bareng pantau aja ya, teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton ini. Saya jika bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, teman-teman.